Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sarmila dengan NIM 2109016000014 Prodi Akuntansi Terapan kelas A. Yang terhormat, Pak Sahade SPD NPD selaku dosen pengampu statistik inferensial. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan presentasi mata kuliah kali ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu analisis varians. Apa sih itu analisis varians? Analisis varians adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari populasi, di mana lebih dari dua. Jika hanya ada dua populasi, maka pengujian yang digunakan cukup menggunakan pengujian uji T. Nah, maksudnya yaitu lebih dari 2 atau 3 dapat menggunakan uji ANOVA. Sebenarnya bisa juga sih menggunakan uji T, tetapi harus diuji 3 kali. Misalkan A dengan B, B dengan C, A dengan C. Tetapi jika kita menggunakan uji ANOVA, kita hanya melakukannya uji 1 kali. Nah, adapun analisis varians satu arah. Membandingkan satu rata-rata populasi dengan satu rata-rata populasi yang lain telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Seringkali kita menghadapi banyak rata-rata. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu per satu dengan T, akan memakan waktu, tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi risiko yang salah besar. Nah, untuk itu telah ditentukan cara analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu dengan menggunakan uji ANOVA. Adapun asumsi dasar dalam ANOVA yaitu A. Kenormalan. Setiap harga dalam sampel berasal dari distribusi normal, sehingga distribusi skor sampel dapat kelompok pun hendaknya normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok, karena semakin banyak N maka distribusi akan mendekati normal. B yaitu kesamaan variasi. Masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai variasi yang sama. Kesamaan variasi dapat diabaikan, tetapi jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka tidak ada kesamaan variasi populasi memang sangat diperlukan. C. Pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau biasa disebut dengan random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi ini. Setelah itu ada analisis sesudah ANOVA. Sesudah perhitungan F-teks dan kita dapat membandingkannya dengan F-tabel, analisis kita sebenarnya belumlah selesai. Hal ini disebabkan karena kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan F-teks dalam ANOVA hanyalah merupakan kesimpulan yang masih luar atau disebut dengan kasar. Seandainya F signifikan, yaitu menolak hipotesis 0, ini berarti ada perbedaan efek treatment terhadap output dari masing-masing kelompok. Namun, informasi perbedaan efek tersebut masih bersifat umum. Mengapa? Karena F-teks sama sekali tidak menunjukkan efek treatment terhadap kelompok yang mana berbeda. Untuk mempermudah dalam pemahaman konsep di atas, marilah kita memperhatikan sebuah ilustrasi yang berkenaan pengujian hipotesis. Misalkan kita menghadapi 4 kelompok, maka hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut, yaitu HO New 2 sama dengan New 2 sama dengan New 3 sama dengan New 4. H2 sama paling sedikit 1.
M tidak sama. Jika F lebih besar dari pada F tabel, maka kita akan menolak HO. Selanjutnya yaitu langkah analisis pasca ANOPA. Yang pertama itu hitung Turkey HSD dengan rumus 9.12. HSD sama dengan Q akar MXW dibagi N. Keterangannya yaitu N adalah banyak sampel per kelompok, Q adalah the student strength statistik yang dapat dilihat dalam tabel yang disusun dengan memakai dasar alfa, K, dan DK. K adalah banyaknya kelompok, DK adalah N sampai K. Yang kedua yaitu cari perbedaan rata-rata antar kelompok, dan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan perlu disusun dalam satu tabel khusus. Yang ketiga yaitu interpretasikan nilai HSD, yaitu dengan jalan membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok dengan hasil perhitungan. Berdasarkan tabel di atas kita dapat berbicara banyak tentang hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu adapun contoh soalnya, yaitu seorang guru memberikan 4 metode pembelajaran kepada siswa. Masing-masing metode diajarkan kepada 5 siswa. Hasil tesnya dicatat pada tabel berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan tabelnya, yaitu adapun keterangannya dari soal diketahui yaitu N sama dengan 5 dan K sama dengan 4. SSTR sama dengan 1/5 dalam kurun 238 akar 2 ditambah 348 akar 2 ditambah 405 akar 2 dan ditambah 458 akar 2 dikurang 1449 akar 2 dibagi 5.4. SST sama dengan sigma KJ sama dengan 1, sigma NI sama dengan 1, X akar 2 IJ dikurang G2 per NK sama dengan 55 akar 2 ditambah 65 akar 2 ditambah selanjutnya dan ditambah 88 akar 2 kurang 1449 akar 2 dibagi 5.4 sama dengan 112459 dikurang 10498,1 sama dengan yaitu 7478,9. SSE sama dengan SST dikurang SSTR sama dengan 7478,9 dikurang 5327,35 sama dengan 2151,55. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu tabel ANOPA. Bisa dilihat sendiri yaitu pengujian hipotesis HO sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan seterusnya sampai U-cup. HA tidak semuanya sama, dalam kurun setidaknya ada U1, U-J untuk I sama dengan J. Statistik uji sama dengan F hitung sama dengan 4,64. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Kesimpulan, ada berpengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan. IBM HLM 188 dikurang 189. Nah, selanjutnya ada asumsi dasar variasi dua arah. Ada beberapa asumsi yang dipakai dalam variasi dua arah, yaitu yang pertama, setiap skor dalam sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel setiap sel cukup banyak. Yang kedua, yaitu variasi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Yang ketiga, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan sel yang ada. Selanjutnya yaitu seperti halnya variasi satu arah, variasi dua arah pun bisa dilakukan untuk jumlah sampel yang tidak sama antar sel yang satu dengan sel yang lainnya. Tetapi ANOPA dua arah dengan jumlah sampel berbeda, agak berbeda dengan uraian di atas. Dalam kasus tersebut rata-rata hendaknya ditimbang sehingga berpengaruh perbedaan jumlah sampel tidak memengaruhi hasil analisis.
Adapun tabel ANOVA dua arah seperti berikut, yaitu K sama dengan jumlah populasi atau perlakuan, N sama dengan banyaknya pengamatan, sama dengan N1 ditambah N2 dan N seterusnya. Jika JKB sama dengan jumlah kuadrat antar basis sama dengan BI2KI dikurang T2N. JKK sama dengan jumlah kuadrat antar kolom sama dengan TI2 T2N. JKE sama dengan jumlah kuadrat sisaan sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB. JKT sama dengan jumlah kuadrat total sama dengan XI J2 dikurang T2N. Nah, adapun kolom-kolom kecil bisa diperhatikan. Selanjutnya yaitu ada tabel ANOVA, bisa dilihat di layar. Nah, K sama dengan jumlah populasi atau perlakuan, N sama dengan banyaknya pengamatan, JKB sama dengan jumlah kuadrat antar baris, di mana sama dengan sigma BI akar 2 dikurang KI dikurang T akar 2 dibagi N. JKK sama dengan jumlah kuadrat antar kolom, di mana sigma TI akar 2 dibagi NI dikurang T akar 2 dibagi N akar 2. JKE sama dengan jumlah kuadrat sisaan, sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB. JKT sama dengan jumlah kuadrat total, sama dengan dalam kurung sigma X2 IF dikurang T2 dibagi N. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sempat saya bawakan tadi yaitu ANOVA merupakan analisis statistik yang dapat memberikan informasi tentang perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lain dalam satu populasi maupun antar populasi. ANOVA mengandung kesalahan yang lebih kecil dan lebih efisien daripada pengujian perbedaan dengan tes. Jenis ANOVA ada dua, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Tadi saya sudah jelaskan tentang itu. Nah, perhitungan ANOVA didasarkan pada variansnya, walaupun tujuannya menguji beberapa perbedaan rata-rata. Beberapa kemungkinan yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dan perlu diperhatikan oleh memakai atau meneliti yang menggunakan uji ANOVA: pengaruh waktu, pengaruh perbedaan individual, dan pengaruh pengukuran. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.